Dari samping ya, mirip banget ya guys ya. Bang, saya lebih suka yang Hyundai, lebih suka yang Xpander. Tampilannya maco, keren, gagah, simple. Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube Vlog Komando D. Nah, tidak terasa ya, saya jarang upload ya akhir-akhir ini. Selama 2 bulan uploadnya tidak seperti konsisten ya. Nah, maklum ada kegiatan ya, ada yang harus saya selesaikan. Dan itu pun ada suka dan ada dukanya juga, sukacita ya, itu sepertinya. Oke, nah pada video kali ini saya membuat video mengenai New Xpander yang ada di depan saya. Ini adalah New Xpander yang varian Cross yang tipe paling tertinggi yang premium package. Jadi kenapa saya buat video ini? Karena sebelumnya banyak banget ya ada di sosial media mengenai Hyundai Stargazer ya yang sudah hadir mau launching per bulan ini. Mungkin ya sudah kelihatan jelas banget mukanya. Dari samping kita lihat kalau misalkan seperti ini mirip banget ya, plek-ketiplek sama New Xpander dari siluet sampingnya dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari tengah, depan ya, dari belakang juga, kayaknya New Xpander lebih menang deh secara tampilan dan lain sebagainya. Secara opini saya ya, mungkin kalian kalau misalkan lihat dari penampakan depannya, kalian lebih mending pilih yang mana? Kalau saya sendiri sih lebih mending pilih Xpander ya. Meskipun Hyundai itu banyak fitur dan lain sebagainya, saya rasa kalau misalkan konsumen Indonesia lebih memilih cenderung ke desain ya, desain atau lain sebagainya. Oke, kenapa saya di sini pakai Xpander yang Cross? Karena Xpander Cross hanya di sini aja ya, nggak ada ya. Nah, sampingnya itu ada Xpander Cross yang varian yang non premium. Ini ada Pajero. Kebetulan Hyundai Stargazer adalah head to headnya adalah Xpander. Nah, berhubung di sini ada Xpander Cross ya udah pakai ini aja. Kita akan lihat dari tampilan depannya. Kalau tampilan depannya ini selera orang Indonesia banget. Oke ya, kenapa? Tampilannya maco, keren, gagah, simple tapi mengarah ke masa depan ya. Contoh kita bisa lihat dari grillnya. Kita perdekat dulu. Kalau grillnya sendiri kelihatan maco banget ya, keren banget, apalagi kombinasi warnanya antara hitam dengan ini, hitamnya sedikit ke piano blackan ya. Tapi di sini ada glitter ya, ada kayak pasir-pasir gitu ya. Itu menandakan ciri khas modifikasi dari catnya. Kemudian kita lihat dari siluet desain dari dynamic shieldnya sangat mirip banget ya. Kayaknya Hyundai meniru plek-ketiplek banget ya. Oke, mungkin dia pengen sesukses dari Xpander mungkin ya. Oke, selanjutnya di sini ada hood and lamp engine-nya yang berlebarkan Xpander Cross. Selanjutnya tuh desainnya seperti ini, ada kroman, minim sekali krom-kroman ya. Kemudian ini ada lampu pembukaan atau positioning lamp. Kemudian di bawahnya di sana ada lampu utama dan lampu jarak jauh juga. Ada lampu juga untuk lampu sen-nya. Tapi masih halogen ya, gak apa-apa. Kemudian di sini ada lampu untuk lampu kabutnya. Ya sudah LED. Kemudian ada grillnya seperti ini, logo emblem 3 berliannya. Di sana ada grill juga untuk pendingin radiatornya. Kemudian di sini ada hiasan ya, undergarnish bagian depan. Oke, gimana secara tampilan? Kalian lebih pro Xpander atau lebih pro ke Hyundai Stargazer? Selanjutnya kita akan lihat bagian sampingnya. Kalau bagian sampingnya kalian masih gini nggak? Masih ragu nggak lebih bagusan Hyundai Stargazer atau New Xpander? Kalau secara tampilan dari samping ya mirip banget ya guys ya. Coba kita lihat sekali lagi. Mirip kan? Oke, sekarang kita lihat dari spionnya sudah auto retract dan sudah auto folding juga. Dihiasi dengan gini ya untuk lampu LED. Kemudian di sini ada roof railnya. Di sini mobil adventure ya. Kaca filmnya sudah V-Cool. Ini lepas nanti kita bisa minta lagi stikernya. Selanjutnya di sini dari bagian belakangnya model seperti ini. Kalau misalkan kita lihat dari kejauhan model seperti ini, emang sih ya belum ada konsep yang bisa dibilang belum facelift ya. Tapi kedepannya kita akan bahas secara lebih rinci faceliftnya ini kapan akan muncul dan kapan akan dirilis di launching di Indonesia. Tapi untuk secara tampilan masih tetap sama ya.
kalau misalkan isu-isu yang beredar Xpander Cross sudah ada yang faceliftnya, bakalan berbentuk lampunya mirip-mirip dengan yang terbaru Xpander adalah T-shape. Untuk saat ini belum ya, tapi nanti kita akan bahas. Cara lampu dia masih menggunakan halogen, tapi sudah ada LED. Untuk lampu mundur ada LED, lampu sennya masih menggunakan halogen, dan lampu remnya sudah LED. Kemudian di sini sudah ada kamera parkir. Oke, sini ada emblem Xpander Cross. Di sini ada lampu F-reflektornya. Dan sini ada sensor parkir juga lengkap buah-buah yang penempatannya sangat enak banget ya dilihat ya. Jadi tidak terlihat terasa-rasa di sini tempelan. Oke, ini ada undergarnish juga bagian belakang. Over fendernya menandakan kalau kesannya mobil ini adalah mobil adventure atau mobil cross. Itu dia dari segi penampilan dari eksterior. Gimana? Kalau eksterior dulu deh, kalau misalkan kalian lihat. Gimana? Sekali lagi, kalau dari samping, kita akan lihat cuplikan dari Hyundai Stagstar. Ceplek, ini dia. Oke, kita akan langsung masuk ke interiornya. Kalau interior, sorry, kita velg dulu deh. Nah, velgnya ketinggalan nih. Kalau velg yang digunakan ring 17 inci dengan profil ban 205/55 ring 17. Dengan single disc brake di bagian depan. Tapi itu Hyundai kita belum tahu ya, itu pakai ring berapa dan pakai disc brake-nya double atau enggak. Oke, selanjutnya kita akan lihat di bagian interior. Kita buka dulu. Cara bukanya seperti ini. Oke, di sini ada tombol. Nah, kemudian ini layout untuk interiornya. Gimana? Keren bukan? Kalau misalkan dibandingkan dengan Hyundai, gimana? Baguskah? Atau lebih bagus Xpander Cross atau lebih bagus dari Hyundai? Selanjutnya di sini ada sun visor. Untuk lampunya masih menggunakan lampu bacanya, masih menggunakan halogen. Untuk spion tengahnya sudah ada auto dimmingnya, tapi masih manual, belum auto dimming ya maksudnya. Kemudian di sini untuk layout dual trimnya model seperti ini, masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Di sini perpaduannya adalah soft touch sama hard plastik, tapi solid banget ya. Dan setirnya mirip-mirip Lancer Evolution, lengkap juga dengan cruise control, tapi belum adaptif. Selanjutnya di sini kita akan menemukan ruas transmisi yang menggunakan CVT ya, berhubung ini udah CVT jadi tarikan lebih halus dan responsif ya. Kemudian di sini ada electric parking brake dan auto hold. Auto hold bisa dicek di link di atas ya. Kemudian untuk head unitnya dia berbeda sendiri, dia sudah menggunakan incinya adalah 9 inci. Sudah juga dilengkapi juga dengan AC digital. Sini untuk console box-nya, cup holder ada 2. Kemudian untuk joknya, karena dia varian yang premium package, dia sudah dibekali juga dengan jok yang kulit. Ini sedusan ini kulit asli ya, tapi pesandasannya tidak full leather. Jadinya di sini kulit, sebelah sini dia masih menggunakan kulit sintetis, tidak full leather ya. Pengaturannya dia menggunakan masih manual tapi full adjust ya, tapi belum ada untuk lumbar supportnya. Ini dia layoutnya, speakernya ada 6 ya, 6 speaker. Kemudian ini engine start buttonnya, ini ada stop dan ada juga stability control. Oh ya, tidak kelupaan juga untuk lampunya belum auto ya, tapi sudah dilengkapi juga dengan follow me home, linknya sudah bisa ditonton di pojok kanan. Kemudian di sini ada wipernya untuk bagian depan dan bagian belakang, cuman belum auto. Speedometernya sebelah sini ada trip A, trip B lengkap ya. Ada animasinya juga, cuman sayangnya kita tidak bisa menghidupkan dari sini. Ini kemudian ini ada tempat pembukaan untuk kap mesinnya. Oke, kita lihat di bagian baris bangku keduanya, kita buka dulu. Dia modelnya masih sama, tidak ada yang berubah ya, karena ini adalah belum facelift ya. Kita nggak tahu untuk faceliftnya itu tampilannya berubah di bagian luar saja atau dalamnya juga berubah. Kita lihat saja. Kemudian di sini ada ventilasi double blowernya. Kemudian di sini ada colokan USB, Type C dan Type A. Selanjutnya di sini ada jok yang row barisnya itu sangat lega banget. Pengaturannya juga bisa sliding sangat jauh dan nyaman ekstra ya, ekstra nyaman pokoknya. Oke, itu untuk door trimnya modelnya seperti ini. Ini ada chair lock juga. Untuk bagasi sekarang kita akan buka bagian bagasinya. Bagasinya masih menggunakan tombol gitu ya, atau tuas ya. Jadi kalau misalnya standar yang terbaru dia sudah menggunakan elektrik ya, jadi tinggal tekan
langsung kebuka. Tapi nggak tailgate ya, jadi maksudnya saya tuh tombolnya maksudnya sudah elektrik. Sekarang kita akan berada di bagasi paling belakang dan row baris ketiga. Sini ada port colokan converter, jadi bisa dibelikan colokan converternya. Kemudian di sana ada cup holder yang bisa difungsikan menjadi armrest. Dan di sini ada penyimpanan yang bisa dibuka. Sebelah sini masih normal biasa, ini toolkit sebelah sini. Kemudian ini saja sih untuk baris bangku ketiga dan bagasinya. Cukup luas ya. Selanjutnya itu aja sih yang bisa kita highlight dari new expander yang varian cross yang paling tertinggi ini, premium package. Sekali lagi, kalau misalkan saya mau bertanya, kalian lebih suka Hyundai Stargazer atau yang ini? Atau mungkin bang, saya lebih suka yang Hyundai, lebih suka yang Expander. Silahkan bisa komen di kolom komentar. Saya Komandodi, pamit undur diri. Kalau misalkan ada salah kata dan salah ucap, tolong dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, saya Komandodi. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Vlog Komandodi. Bantu up sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Kita akan bahas mobil-mobil yang lain. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.